Jagat media sosial dihebohkan dengan sebuah video yang menampilkan seekor singa menabrak bodi bagian belakang mobil salah satu pengunjung taman safari. Nggak tanggung-tanggung, tabrakan itu bikin kacanya pecah dan mau nggak mau harus diganti dengan yang baru. Kejadian itu juga mengundang banyak komentar dari warganet. Ada yang kepo keadaan singanya, ada yang ngasih nasihat ke pemilik mobil untuk segera berdamai dengan sisinya, dan juga banyak komentar kocak lainnya. Terlepas dari kecelakaan itu, ada satu hal yang mengganggu pikiranku saat menonton videonya. Bukan masalah siapa yang ganti rugi ya, tapi lebih ke tentang kebun binatang. Tepatnya pro kontra adanya kebun binatang. Kebun binatang mungkin jadi salah satu momen favorit ketika kita masih kecil. Bahkan kalau ada yang ngajak, tentu jawaban yang kita kasih adalah iya aku mau. Tapi semakin bertambahnya usia, makin banyak pertanyaan yang muncul di kepalaku tentang kebun binatang. Well, aku tidak menampik bahwa ada banyak sekali sisi positif dari kebun binatang. Misalnya saja sebagai tempat bermain dan belajar bagi anak-anak. Di sana mereka bisa bertemu langsung, berinteraksi langsung, memegang langsung, dan juga merasakan empati. Ya, pada akhirnya mereka juga diajari bagaimana menjaga kelestarian lingkungan dan juga menjaga habitat dari hewan-hewan tersebut. Sehingga mereka masih bisa melihat hewan-hewan itu di masa yang akan datang. Yang kedua, yakni Bonbin menjadi tempat yang aman buat hewan-hewan yang terancam punah. Kalau saja hewan-hewan itu dibiarkan di alam bebas, khawatirnya mereka akan dibangsa oleh predator yang lebih kuat dan juga buas. Ditambah dengan besarnya perburuan yang dilakukan oleh manusia. Jadinya makin terancam, makin diburu dan akhirnya nanti punah. Makanya Bonbin menurutku jadi salah satu tempat yang cukup aman buat hewan-hewan itu. Ketiga, yakni sebagai tempat penelitian. Di kebun binatang, hewan-hewan itu diteliti. Bagaimana makanannya, bagaimana cara berkembang biaknya, kemudian bagaimana cara bertahan hidup, semuanya diteliti. Dari sana, para peneliti dan juga pencinta hewan bisa tahu cara dan langkah terbaik untuk menjaga kelestarian hewan-hewan itu. Tapi, apakah selama ini tujuan-tujuan itu sudah terlaksana dengan baik? Sayangnya, enggak juga sih. Menurut salah satu survei, dari 3.000 anak yang datang ke kebun binatang, hanya ada 1/3 yang mendapatkan pelajaran positif. Sementara sisanya, ya hanya datang, melihat dan terhibur, bahkan malah mendapatkan informasi yang salah. Selain itu, hewan yang dikurung juga merasakan stres serta bosan. Mereka takut ketika pengunjung datang, kemudian mereka menjauh dan bahkan juga mengamuk. Coba deh bayangkan kamu berada di penjara. Sebagus apapun penjara yang kamu tempati, lebih enak dan lebih nyaman berada di luar karena bisa ke sana dan kemari. Mungkin itu juga yang dirasakan oleh hewan-hewan yang sedang dikurung. Fungsi kebun binatang sebagai tempat melindungi hewan juga mulai diragukan. Menurut laporan, hanya ada sebagian kecil hewan terancam punah yang dirawat dan dipulihkan. Ya, lu mah enak ngomong doang, gak ada solusi. Gak afdol rasanya kalau aku gak ngasih alternatif untuk mengenalkan hewan kepada anak-anak. Makanya, di sini aku sudah nyiapin 2 cara yang mungkin bisa dilakukan dan juga dilaksanakan. Yang pertama adalah membuat museum hewan. Jadi di sana akan ada hewan-hewan yang sudah mati, kemudian diawetkan. Kalaupun hewan yang diinginkan gak ada, kita bisa loh bikin replika dari bahan-bahan sintetis. Jadi anak-anak masih bisa memegang, masih bisa menyentuh hewan-hewan yang ada di sana. Ya, meskipun memang lebih mirip patung ketimbang makhluk hidup. Yang kedua, aku menamainya sebagai e-zoo atau digital zoo. Aneh rasanya kalau kemajuan teknologi tidak digunakan dalam hal edukasi terkait hewan kepada anak-anak maupun masyarakat. Menggunakan teknologi virtual reality maupun augmented reality mungkin jadi salah satu solusi. Jadi anak-anak masih bisa lihat langsung, masih bisa merasakan suasana kebun binatang. Kalaupun ingin sensasi yang lebih, kita juga bisa loh bikin metaverse yang di dalamnya ada kebun binatang.
Jadi anak-anak nggak cuma bisa lihat hewan, tapi juga bisa melihat teman-temannya secara langsung. Bisa berkomunikasi, bisa ngobrol, bahkan juga bisa bercanda tawa di kebun binatang itu. Jadi gimana? Menurutmu kebun binatang itu harus tetap ada atau diganti dengan alternatif lainnya? Itu tadi video tentang pro kontra kebun binatang. Kalau menurutmu video ini bermanfaat, jangan lupa buat subscribe ya. Aku Wildan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.